Selamat pagi teman-teman, saya Indah Salma Yazifa Azhara, NIM 2120202111 akan mempresentasikan tentang komunikasi lisan dan tertulis, prinsip penulisan 7CS, profil perusahaan. Mengapa lisan? Mengapa tertulis? Media komunikasi lisan, media komunikasi tertulis. Kenapa memilih lisan? Karena lisan itu memerlukan umpan balik segera, tidak memerlukan catatan permanen, dan memungkinkan interaksi. Contohnya kita berbicara dengan orang, kita berbicara langsung gitu dengan lisan. Kalau tertulis itu memerlukan catatan permanen sebagai referensi, meminimalkan distorsi informasi kompleks. Bila perlu tanggapan segera, kita bisa lewat email, fax, dan fax. Bila tidak perlu tanggapan segera, nulis surat atau memo. Jadi kita lebih cepat berbicara langsung daripada kita tertulis. Saluran dan media. Dari lisan, kita bisa lewat Zoom gini, bisa tatap muka, telepon, dan surat suara, lewat atau voicemail, VoIP, audio tab, dan video tab, telekonferensi. Yang tertulis, kita bisa menulis surat, memo, laporan proposal, surat elektronik atau email, surat reguler, dan khusus faksimile. Basic Principle the 7 CS, yaitu complete, concise, considerate, concrete, clear, courteous, correct. Complete itu adalah memberikan semua informasi yang lengkap. Kalau clear itu jelas dan menggunakan kata dan kalimat yang mudah dimengerti. Kalau concise itu ringkas, tidak bertele-tele. Kalau konkret, lugas, tidak multitafsir. Correct, informasi benar, bahasa benar. Considerate, simpatik, memahami pembaca. Courteous itu sopan, pilihan kata yang positif. Ada 3 kunci yang lebih baik untuk menulis bisnis, yaitu yang pertama, kenapa menulis? Itu bisa be clear about objective, address your audience appropriately, state the goals you want to achieve. Yang kedua itu understand your readers. Kita mengerti apa yang pembaca lakukan. Get the point quickly, focus on what's relevant, use a tone that fits your audience. Write your first draft in 4 parts. Kita nulis 4 part, yaitu Madman, itu kita mencari tahu dulu. Architect itu organize the material. Carpenter itu menulis pertama, yang apa yang kita akan ditulis. Kalau judge itu edit dan taken. Kita mengedit tulisan yang sudah kita tulis. Proses komposisi, yaitu yang pertama ada perencanaan. Yang dimaksud perencanaan adalah komunikasi. Audien yang akan menerima pesan, ide pokok atau main idea pesan-pesan yang akan disampaikan, saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Perorganisasian, mengorganisasikan ide-ide yang dan dituangkan dalam draft. Prosesnya ada 4, yaitu merangkai kata, merangkai kalimat, merangkai paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide atau pokok bahasanya. Revisi. Yang dimaksud revisi dan isi pesan adalah substansi, pesan, gaya penulisan, struktur kalimat, tingkat pemahaman.
cek, dicek, revisi atau perbaikan mencapai rencana. Menentukan tujuan merupakan langkah awal dalam merencanakan suatu bisnis. Jadi sebelum kita berencana untuk membangun sebuah bisnis, kita perlu merencanakan apa yang akan kita buat. Jadi biar sesuai untuk apa yang kita pikirkan, kita rencanakan, kita harus menulis dulu. Mengapa tujuan harus jelas? Yaitu untuk membantu mengarahkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Membantu proses pengembalian keputusan yang mencakup 1. Keputusan untuk meneruskan pesan, 2. Keputusan untuk menanggapi audiens, 3. Keputusan untuk memusatkan isi pesan, dan keempat adalah keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Bagaimana dengan tujuan dalam menyusun company profile di suatu perusahaan? Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita mencari tahu apa itu company overview, kontak, elektronis, dosis, dan learning. Kita harus mencari tahu dulu tujuannya kita membuat bisnis itu apa gitu. Dan fungsi profil perusahaan ini perlu sebagai representasi dan perusahaan, sebagai alat marketing, sebagai pelengkap proposal atau penawaran, sebagai materi branding, sebagai pramasyarakat mengakses dana perbankan, sebagai prasyarat mengikuti event tertentu, sebagai kelengkapan materi tender, sebagai materi publikasi dalam sponsorship event, sebagai personal gift yang diberikan untuk pelanggan setia atau pelanggan khusus, sebagai special gift door prize atau seminar gift pada saat penyelenggaraan event. Profil perusahaan. Company profile atau profil perusahaan merupakan sebuah media atau alat yang bermanfaat untuk memberikan informasi atau gambaran secara lengkap mengenai detail perusahaan. Secara umum, company profile memiliki peran sebagai alat marketing yang ditujukan untuk memperoleh klien. Bisa dikatakan bahwa company profile memang wajib memiliki oleh setiap perusahaan yang sedang beroperasi. Jadi profil perusahaan ini untuk menentukan agar bisa menarik pelanggan gitu. Unsur-unsur dalam profil perusahaan itu ada beberapa informasi yang harus ada dalam company profile dan sebuah perusahaan, antara lain latar belakang perusahaan, bentuk pelayanan atau produk, dan kontak perusahaan, alamat, nomor telepon, nomor fax, email, website, dan lain-lain. Bisa juga disisipkan dengan sejarah perusahaan, susunan perusahaan, visi dan misi, serta pengalaman atau portofolio perusahaan. Atau misalnya daftar klien, produk, atau karya yang sudah dihasilkan. Dan masih banyak lagi. Seluruh pelayanan atau produk dapat disajikan secara detail maupun intinya saja, tergantung keinginan dan fungsinya. Namun tidak sedikit sebuah perusahaan memperbarui secara berkala. Rencana masa depan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian, testimonial dari klien atau customer, pernyataan moto, slogan, serta motivasi perusahaan, serta sebuah panduan filosofi untuk perusahaan. Nah, itulah
Itulah tadi topik komunikasi lisan dan tertulis, prinsip penulisan 7CS, dan profil perusahaan. Sekian, terima kasih.